Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dan, wush, melihat situasinya berubah buruk, Yan Xie akhirnya mengangkat tangannya, dan dengan ringan melambaikannya ke langit. Setelah tindakannya yang tampaknya sederhana itu dilakukan, penghalang pertahanan semi-transparan muncul di langit dan menutupi semua orang yang hadir. Setelah penghalang pertahanan itu muncul, kerumunan tidak lagi bisa merasakan kekuatan menarik yang ganas, dan mereka tidak lagi terpengaruh oleh daya tarik ganas sedikit pun. Yan Xie telah menetralisir krisis orang banyak. Meskipun tindakan Yan Xie telah menyelamatkan para kerumunan yang lemah seperti Tian Liang, Xian Kun, dan yang lainnya untuk menerima perlindungan penghalang pertahanan Yan Xie. Selain itu, tidak hanya dia tidak dibantu oleh yang lain, dia juga menjadi target serangan Chu Feng. Kekuatan menarik yang begitu ganas yang dipancarkan oleh gerbang Devouring, itu melonjak menuju Xian Kun dalam bentuk gelombang. Ketika gelombang dari kekuatan menarik itu berhasil mendekati Xian Kun, mereka mulai mencengkeramnya dengan erat seperti tangan yang tak terlihat, dan menyeretnya dengan paksa ke gerbang Devouring. Dengan demikian pada saat ini, Xian Kun dan bahkan tabu ER-10-nya Heaven Devouring Mouth semakin dekat dan lebih dekat dengan Chu Feng. Meskipun Xian Kun memberikan segalanya untuk melawan kekuatan yang menarik ini, tapi dia tidak berdaya untuk melawannya. Pada saat yang sama dia merasakan ketidakberdayaan ini, dia juga merasa takut. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa murid Gunung Qianwood yang dia lihat sepanjang waktu itu, dia sebenarnya sangat menakutkan. Orang harus tahu, bahwa tabu bumi mulut Devouring surga adalah salah satu keterampilan bela diri yang paling mahir. Namun, meskipun ER-10 tabu Heaven Devouring Mouth ini adalah keterampilan bela diri yang digunakan untuk melahap segalanya, tabu itu tidak dapat menahan satu pukulan ketika ditempatkan di depan gerbang Devouring Chu Feng. Itu seolah-olah seekor tikus menemukan kucing. Saat menghadap ke kepala kucing, tikus itu langsung kehilangan semua kekuatan juangnya, dan hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Xian Kun tumbuh lebih dekat dan lebih dekat ke arah Chu Feng. Semakin dekat Xian Kun ini, maka semakin kuat daya tariknya. Xian Kun sekarang kehilangan semua kemampuan untuk bergerak. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan terbunuh. Itu karena semakin dekat Xian Kun mendekati gerbang Devouring itu, maka semakin dia menyadari betapa menakutkannya gerbang Devouring itu. Jika dia tersedot ke gerbang Devouring itu, tubuhnya pasti akan hancur berkeping-keping. Bahkan tulang atau debu dari tulangnya tidak akan tersisa, dan dia akan benar-benar dibuat mati setelah mati. Chu Feng, aku mengakui kekalahanku, ucap Xian Kun. Meskipun dia sangat tidak mau, Xian Kun masih mengatakan kata-kata ini. Dia tidak ingin mati. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Xian Kun mengakui kekalahannya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ini berarti bahwa Chu Feng yang hanya mengandalkan peringkat 8 kultivasi Martial King telah mengalahkan Xian Kun, yang berada peringkat 9 Elf Martial King Ancient. Jika mereka mendengar tentang masalah ini tanpa benar-benar melihatnya, maka banyak dari mereka yang tidak akan percaya. Namun saat ini, tidak ada sedikit pun keraguan dalam pikiran mereka. Karena bagaimanapun, mereka telah melihat segalanya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, mereka juga dapat mengalami betapa kuatnya Chu Feng. Meskipun Xian Kun sangat kuat, tapi Chu Feng lebih kuat. Itu bukan karena Xian Kun lemah. Tapi sebaliknya, justru lawannya yang terlalu menakutkan. Kekalahan Xian Kun bukanlah kesalahan. Namun, meskipun Xian Kun mengakui kekalahannya, tapi Chu Feng tidak berhenti. Gerbang Devouring Chu Feng masih terus berputar, dan kekuatan menarik yang menakutkan itu masih menarik Xian Kun lebih dekat. Bajingan, cepat berhenti sekarang juga, teriak Xian Kun. Xian Kun menjadi sangat khawatir, dan mulai mengutuk Chu Feng dengan marah. Dia terlalu dekat dengan gerbang Devouring, dan tabu ER-10 Heaven Devouring Mouth miliknya,
itu juga sudah tidak lagi dapat terus menolak daya tarik dari gerbang Devouring Chu Feng dan telah terkoyak. Sedangkan untuk Xian Kun sendiri, dia seperti burung kecil yang lemah yang tersapu angin kencang, dan akan jatuh ke gerbang Devouring Chu Feng. Tepat pada saat Xian Kun merasa bahwa dia akan mati, telapak tangan lembut tiba-tiba mendarat di bahunya. Pada saat itu, Xian Kun sangat terkejut. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke sekelilingnya. Semuanya kembali normal sekarang. Itu tidak lagi hitam, dan tidak lagi kosong dari ketiadaan. Tapi sebaliknya, langit sekarang cerah dan tidak berawan. Segalanya tampak begitu indah. Namun, dia berada tepat di sebelah Chu Feng, dan telapak tangan di bahunya juga adalah Chu Feng. Pada akhirnya, Chu Feng telah menghentikan serangannya, dan menghapus gerbang Devouring-nya. Dia masih belum berniat untuk membunuh Xian Kun. Dan, wush! Tepat pada saat ini, mata Xian Kun bersinar dengan dingin. Dia mengepalkan satu tangannya, dan menciptakan belati dari kekuatan bela diri. Kemudian dengan kecepatan secepat kilat, dia menusukkan belati ke arah dantian Chu Feng. Sementara Chu Feng telah menyelamatkannya, dia benar-benar memutuskan untuk menggigit kembali, dan meluncurkan serangan mendadak pada Chu Feng dengan maksud untuk melumpuhkan kultivasinya. Menjerit. Namun sebelum belatinya bisa menembus Chu Feng, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk darah yang mendarat di formasi spiritual yang meliputi Chu Feng. Kemudian, dia meraih perutnya sendiri. Itu adalah perbuatan Chu Feng. Chu Feng telah memukul Xian Kun dengan tinjunya, sebelum serangan menyelinap Xian Kun bisa mendarat padanya. Selanjutnya, serangan kepalan tangan dari Chu Feng ini tidak hanya mendarat di Xian Kun, tapi itu juga menembus tubuh Xian Kun. Tinjunya menembus perutnya, dan menghancurkan organ-organnya. Rasa sakit karena tubuhnya ditembus, dan organ-organnya yang hancur sangatlah tak tertahankan bagi Xian Kun. Aku memberi kamu wajah, namun kamu menolak untuk menerimanya, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia menyerang lagi. Menggunakan telapak tangannya yang kuat, dia meraih leher Xian Kun. Lalu, telapak tangan Chu Feng menegang. Dengan cerot, leher Xian Kun dengan paksa dipisahkan dan dicabut dari tubuhnya. Tangkap, ucap Chu Feng. Setelah itu Chu Feng melambaikan tangannya ke bawah dan melemparkan tubuh Xian Kun, dan menuju ke bawah ke arah dua peri elf kuno lainnya. Melihat bahwa pertempuran antara keduanya berakhir, Yan Xie menghapus penghalang defensif kekuatan bela dirinya. Ini memungkinkan kepala dan tubuh Xian Kun mendarat dengan aman ke tangan kedua peri kuno itu. Dua peri kuno itu menangkap masing-masing kepala dan tubuh Xian Kun. Mereka berdua tidak berani ragu, dan segera bergabung dengan kepala dan tubuh Xian Kun. Kemudian, mereka mulai menggunakan teknik spiritual untuk mengembalikan tubuh Xian Kun dengan cepat. Setelah mencapai tingkat mereka, lengan mereka terkoyak, kaki terpenggal, kepala mereka tercabik-cabik, organ-organ mereka digali, dan itu tidak ada yang fatal. Dan bahkan jika seseorang harus dibunuh, selama kesadaran seseorang tetap ada, mereka bisa dihidupkan kembali. Bahkan dengan tingkat teknik spiritual Chu Feng saat ini, ia mampu mencapai prestasi ini. Chu Feng mampu membuat tubuh asli untuk sebuah kesadaran atau roh, dan memungkinkan mereka untuk hidup kembali. Dengan kata lain, Chu Feng mampu mencapai teknik revival yang dilihat sebagai legenda di benua 9 provinsi dan di wilayah Laut Timur. Bagi para kultivator, hanya ada dua hal yang benar-benar dapat berakibat fatal. Yang pertama adalah dantian mereka, dan yang kedua adalah kesadaran mereka. Dantian itu terletak di lokasi yang tepat. Selama seseorang membidiknya dengan benar, dia akan bisa mengenai itu. Adapun kesadaran, itu adalah semacam kekuatan roh yang hadir di seluruh tubuh seseorang. Jika seseorang ingin membunuh seorang kultivator, mereka harus menghancurkan dantian dan kesadarannya juga. Kalau tidak, kultivator itu paling banyak akan kehilangan tubuh jasmaninya. Namun, mereka masih mampu menggabungkan dantian dan kesadaran mereka bersama pada saat yang genting, dan terus hidup sebagai hantu.
Meskipun kultivasi seseorang akan terus menurun seandainya seseorang hidup sebagai hantu, tapi tetap saja bahwa seseorang dapat terus hidup untuk waktu yang sangat lama. Jadi sejak awal, Chu Feng tidak berencana untuk membunuh Xian Kun. Namun karena Xian Kun telah menyerangnya dengan niat untuk membunuh, maka dengan demikian, Chu Feng tidak akan membiarkan Xian Kun pergi dengan mudah. Itulah alasan mengapa dia mematahkan leher Xian Kun, dan memutus kepalanya dari tubuhnya, bahkan dia memenggal kepala dari tubuh Xian Kun meskipun dia masih hidup. Bagi seorang kultivator, ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Khususnya untuk seseorang yang sombong seperti Xian Kun, ini akan menjadi penghinaan yang tak tertahankan. Chu Feng, aku sudah jelas mengakui kekalahan aku, namun kamu masih merusak tubuh jasmani aku dan merenggut kepalaku. Apakah kamu berencana untuk menjadi musuh bersama kami peri kuno? Aku akan memberitahumu ini. Kamu telah memprovokasi bencana. Jika kamu tidak segera meminta maaf kepada aku akan kembali ke kerajaan Elf dan melaporkan masalah ini ke Raja Elf. Pada saat itu jangankan kamu, bahkan Gunung Qianwood itu sendiri tidak akan mampu menanggung akibatnya. Martabat Elf era kuno kita bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh murid Gunung Qianwood. Teriak Xian Kun. Setelah kepala Xian Kun dihubungkan kembali ke tubuhnya, dia langsung menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak dengan marah. Merasa tidak berdamai untuk dipermalukan dalam masalah seperti itu, dia benar-benar mulai tanpa malu mengancam Chu Feng dan menuntut permintaan maaf. Oh, kalau begitu, silakan saja. Aku benar-benar ingin melihatnya, bagaimana kerajaan peri kamu akan membuat Gunung Qianwood kami tidak dapat menanggung akibatnya, ucap seseorang. Tepat setelah kata-kata Xian Kun meninggalkan mulutnya, sebuah suara dengan jumlah sombong yang mengesankan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ketika kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu, mereka semua segera menunjukkan penghormatan yang mendalam. Adapun Xian Kun dan dua peri era kuno lainnya, mereka ketakutan dan terpana. Seperti terong yang beku, mereka langsung lesu. Ternyata itu adalah Dugu Xing Feng lah yang datang. Lebih jauh lagi, itu bukan hanya Dugu Xing Feng, tapi juga ada Master Aliansi Spiritualis Dunia, Hong Qiang, Miao Renlong, dan Ketua Klan Yan Klan juga telah datang. Kamu menganggap dirimu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kerajaan peri akan memulai perang melawan Gunung Qianwood kami karena kamu? Sebelumnya, Chu Feng telah berhenti ketika kemenangan telah ditentukan. Dia bahkan tidak melukaimu sedikit pun. Namun kurang ajarnya, kamu benar-benar meluncurkan serangan menyelinap yang fatal padanya. Seseorang yang tak tahu malu seperti kamu hanyalah orang yang memalukan bagi seluruh peri kuno. Silahkan, kembali dan melaporkan masalah ini ke Raja Elf kamu. Aku akan melihat apakah dia akan memulai perang melawan Gunung Qianwood kami hanya untuk orang seperti kamu, atau apakah ia akan dengan kejam menghukum kamu, Dugu Xing Feng berbicara dengan nada yang sangat dingin. Ternyata mereka sudah lama tiba. Selain itu juga, mereka telah melihat pertempuran Chu Feng dengan Xian Kun, dan juga semua yang terjadi dalam pertempuran itu. Diberitahu hal seperti itu oleh Dugu Xing Feng, Xian Kun sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani kentut. Dan bahkan, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Pada saat ini, kesombongan dan kebanggaan telah sepenuhnya hilang darinya. Lalu sebaliknya, hanya ada pengecut dan ketakutan. Sementara dia berani bertindak sombong terhadap murid seperti Chu Feng, itu hanya karena dia mengandalkan faktanya bahwa dia dianggap jenius di kerajaan peri. Namun ketika dihadapkan oleh seseorang seperti Dugu Xing Feng, sifatnya benar-benar terbuka. Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah perbedaan kekuatan yang mutlak. Oh Chu Feng, kamu terlalu toleran sebelumnya. Untuk seseorang seperti dia, kamu layak untuk tidak perlu menyisihkan hidupnya. Kamu seharusnya membunuhnya saja. Jika sesuatu terjadi, aku akan membantu kamu memikul semua tanggung jawabmu, kata Miao Renlong. Betul, Chu Feng, apa yang tetua Miao katakan adalah benar. Master Aliansi Spiritualis Dunia juga menambahkan.
Karena aliansi spiritualis dunia kita tidak berkeliling memprovokasi orang lain, maka kita tidak takut pada mereka. Untuk aib yang tak tahu malu seperti dia, maka kamu sama sekali tidak perlu mengampuni hidupnya, tambah Miao Renlong. Kata-kata mereka jelas mengatakan kepada orang banyak bahwa, bukan hanya Chu Feng seorang murid Gunung Qianwu, ia juga seorang murid aliansi spiritualis dunia mereka. Tidak hanya Gunung Qianwu berdiri di belakang Chu Feng, World Spiritist Alliance juga akan melakukan hal yang sama. Dua kekuatan terkemuka mendukung Chu Feng, dan bahkan akan memulai perang untuknya. Karisma macam apa ini? Pada saat ini, ditegur oleh tiga karakter besar ini, kesombongan Xian Kun sebelumnya benar-benar hilang. Sementara dia sangat arogan, tapi Xian Kun bukanlah orang bodoh. Dia tahu seperti apa keberadaan orang-orang di depannya ini. Mereka jelas bukan orang-orang yang dapat diprovokasi olehnya, yang hanya anggota dari generasi muda. Selain itu, dia juga tahu betul bahwa jika mereka akan membunuhnya hari ini, peri era kuno tidak akan mengindahkannya. Peri kuno tidak akan memulai perang melawan Qianwood Mountain, dan juga World Spiritist Alliance hanya untuk orang seperti dia. Bukan karena para elf era kuno kurang memiliki martabat, namun melainkan karena dua kata. Yaitu, tidak sepadan. Jika dia masih jenius di kerajaan elf, maka elf era kuno mungkin benar-benar memulai perang melawan Gunung Qianwood untuknya. Namun sayangnya, dia telah diusir dari kerajaan elf. Dengan kata lain, dia sudah lama ditinggalkan oleh kerajaan elf. Dengan demikian, kemungkinan mereka memulai perang baginya sama sekali tidak akan mungkin. Senior, junior ini hanya bercanda dengan Chu Feng sebelumnya. Apa yang aku katakan sebelumnya sudah jelas bukan apa yang sebenarnya aku pikirkan. Para senior, bagaimanapun juga, tolong jangan salah paham, ucap Xian Kun. Tiba-tiba saja, Xian Kun berlutut ke tanah dengan suara gabruk, dan mulai mengakui kesalahannya kepada Dugu Xing Feng dan yang lainnya. Apa yang dilakukan Xian Kun setara dengan membuang sedikit martabat terakhir yang dimilikinya. Itu benar-benar dan sangat memalukan. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia lakukan. Itu karena dia sangat takut, dan rasa takut itu datang dari lubuk hatinya. Dia bisa tahu dari sikap Dugu Xing Feng dan yang lainnya bahwa, mereka sangat peduli tentang Chu Feng. Jika mereka menjadi marah dan benar-benar membunuhnya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi, meskipun sangat memalukan baginya untuk berlutut dan mengakui kesalahannya, Xian Kun masih memilih untuk melakukannya demi menyelamatkan hidupnya. Senior, apa yang Brother Xian Kun katakan adalah kebenaran. Dia memang bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Sebelumnya, dia hanya bercanda dengan saudara Chu Feng. Dia pasti tidak berencana untuk melakukan apapun dengan niat yang serius. Mengikuti Xian Kun, kedua peri era kuno lainnya juga berlutut di tanah dan mulai memohon untuk Xian Kun. Namun, mereka sebenarnya agak tidak mau berlutut. Itu dapat dilihat bahwa mereka sebenarnya tidak ingin membantu, dan memohon untuk Xian Kun dari lubuk hati mereka. Lagi pula, mereka juga dapat mengatakan bahwa situasinya sangat buruk. Karena itulah, tidak satu pun dari mereka yang ingin terlibat. Namun keduanya masih berlutut, dan mulai memohon untuk Xian Kun. Hanya ada satu kemungkinan mengapa mereka melakukan itu. Kemungkinannya adalah, Xian Kun diam-diam memaksa mereka untuk melakukannya. Kalian tiga anjing masih berani terus mengoceh omong kosong. Segera enyahlah dari garis pandang ayahmu. Aku tidak ingin melihat orang-orang kotor seperti kalian semua terus berlama-lama di sini. Tepat pada saat ini, Hong Qiang berbicara. Dibandingkan dengan Dugu Xing Feng, Master Alliance World Spiritist, dan kata-kata yang mengancam Miao Renlong, namun Hong Qiang jauh lebih langsung. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menciptakan gelombang angin kencang, yang meniup Xian Kun dan dua peri kuno lainnya ke arah gerbang kota seperti tiga lalat rumah. Cepat, tegas, dan sangat tirani. Adegan ini sangat menakutkan bagi semua anggota generasi muda yang hadir. Seberapa mendominasinya orang ini, dia sama sekali tidak menempatkan elf era kuno di matanya sama sekali. Namun meskipun dia sombong, dia masih memiliki kemampuan untuk menjadi sombong.
Itu karena dia adalah puncak setengah marsial kaisar, dan karakter agung dengan pijakan yang sama dengan kepala klan Yan Clan. Jika Xian Kun dan dua peri era kuno lainnya tidak berlutut dan memohon pengampunan, mereka mungkin benar-benar tidak hanya tersapu. Bahkan sebaliknya, mereka mungkin akhirnya kehilangan nyawa mereka di sini. Setelah memikirkan ini, kerumunan semua gemetar ketakutan. Satu demi satu, mereka mulai menyeka keringat dingin di dahi mereka. Pada saat ini, tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Chu Feng juga telah berubah. Dari tatapan hormat mereka sebelumnya, mereka sekarang memiliki tatapan penuh dengan ketakutan. Terutama Tian Liang. Pada saat ini, dia sangat ketakutan sehingga kakinya mulai lunak. Bahkan dia dipenuhi dengan keringat dingin. Jika dia tahu bahwa Chu Feng akan sekuat ini, serta pendukung Chu Feng akan sekuat ini, bahkan jika dia diberi 10 nyali, dia tidak akan berani terus-menerus membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng. Pada saat ini, Tian Liang dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Dengan kekuatan dan latar belakang Chu Feng, jika Chu Feng ingin melakukan sesuatu padanya, bahkan tuannya tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan orang-orang di belakang Chu Feng, siapa di antara generasi yang sama akan berani memprovokasinya? Kemungkinan hanya orang jenius seperti Yan Xie sajalah yang bisa menantang Chu Feng. Chu Feng, leluhur Yan Clan telah terbangun. Ikuti kami akan pergi dan memberikan penghormatan kepada leluhur Yan Clan bersama-sama, kata Dugu Xing Feng. Chu Feng mengangguk. Dia kemudian bersiap untuk pergi. Saudara Chu Feng, tolong tunggu. Tepat pada saat ini, Yan Lei tiba-tiba berbicara. Mendengar itu, Chu Feng berhenti di jalurnya, lalu dia berbalik, dan turun dari langit. Dia tiba di depan Yan Lei dan bertanya, "Brother Yan Lei, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan?" Tanya Chu Feng. "Saudara Chu Feng, kamu dapat mengambil ini kembali," jawab Yan Lei sambil mengembalikan Infinity Edge kepada Chu Feng. "Brother Yan Lei, ada apa? Mungkinkah kamu tidak ingin melakukan pertukaran lagi?" Tanya Chu Feng. "Oh, tidak, anggap saja sendok itu adalah hadiah. Namun, aku tidak dapat menerima Infinity Edge ini. Perbedaan nilai kedua item ini terlalu besar. Aku tidak bisa mengambil keuntungan seperti itu dari kamu. Lebih jauh lagi, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa mendapatkan sendok itu. Ini harus menjadi milikmu untuk memulai," balas Yan Lei. Bukannya Yan Lei tidak ingin mempertahankan Infinity Edge itu, tapi sebaliknya, karena dia adalah putra dari ketua klan Yan, dia adalah orang yang sangat adil dan masuk akal. Selanjutnya, dia juga sangat bijaksana. Chu Feng telah menunjukkan bakatnya, dan dia adalah seseorang yang bisa menandingi Yan Xie. Selama tidak ada kecelakaan, seseorang seperti Chu Feng pasti akan menjadi orang yang sangat cakap di masa depan. Yan Lei memutuskan bahwa dia seharusnya tidak mencoba untuk mendapatkan beberapa keuntungan murah, hanya dengan kehilangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, ia berencana untuk memberikan Chu Feng bantuan dengan memberikan sendok itu kepada Chu Feng secara gratis. "Saudara Yan Lei, kamu tidak harus melakukan ini. Kami sudah jelas menyatakan bahwa itu adalah pertukaran. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil sendok ini secara gratis, dan bagaimana mungkin juga aku bisa membuat kamu menderita kerugian?" Ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia pun berbalik, dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum Chu Feng bisa pergi, Yan Lei menyambar pergelangan tangan Chu Feng, dan dengan paksa mendorong Infinity Edge ke tangan Chu Feng. Dengan ekspresi yang sangat serius, Yan Lei berkata, "Brother Chu Feng, kamu harus menerima ini. Jika kamu menerimanya, kami akan tetap menjadi saudara di masa depan. Namun jika kamu menolaknya, kami akan memutuskan semua ikatan hari ini," ucap Yan Lei. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa bahwa situasinya telah menjadi sangat sulit. Dia tahu bahwa Yan Lei tidak akan benar-benar memutuskan semua hubungan dengannya untuk hal seperti ini. Tapi dia hanya berusaha memaksanya untuk menerima Infinity Edge ini. "Baiklah kalau begitu, saudara Yan Lei, terima kasih banyak atas hadiah ini. Namun meski begitu, seseorang harus mengembalikan kesopanan untuk kesopanan.
Brother Yan Lei, aku juga memiliki item yang ingin aku berikan kepada kamu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menerima Infinity Edge. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan gulungan dari kosmos saknya. Itu adalah keterampilan martial bumi tabu. Sejak Chu Feng memasuki tanah suci martialism, Chu Feng telah membunuh banyak orang dan mendapatkan banyak harta. Keterampilan martial tabu bumi ini, itu adalah sesuatu yang telah diperoleh Chu Feng dari kosmos sak dari orang yang telah dia bunuh. Karena keterampilan bela diri ini bukan milik sekte ataupun akademi, itu tidak akan menyebabkan konflik bahkan jika seseorang mempelajarinya. Dengan demikian, itu sangat cocok untuk memberikan keterampilan bela diri tabu bumi ini kepada Yan Lei. Lagi pula, jika bukan karena Chu Feng mengambil Infinity Edge-nya sebagai pertukaran untuk sebatang sendok, Yan Lei akan menukar sendok itu dengan keterampilan bela diri ER10 tabu Xian Kun. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa membiarkan Yan Lei keluar dengan tangan kosong karenanya. Setelah semua, ia berhasil mempelajari tabu ER10 klan Yan seperti teknik lautan api karena Yan Lei. Untuk menghadiahkan keterampilan bela diri tabu bumi ini kepada Yan Lei, itu dapat dianggap sebagai bantuan. Hanya dengan melakukan ini, Chu Feng bisa merasa nyaman. Dalam hal ini, terima kasih saudara Chu Feng, ucap Yan Lei. Yan Lei tidak menolak. Dia mampu mengatakan bahwa meskipun keterampilan bela diri ER10 tabu Chu Feng lebih rendah dari ER10 tabu teknik lautan apinya, tapi itu masih keterampilan bela diri tabu ER10 yang cukup bagus. Karena bagaimanapun, itu adalah keterampilan bela diri ER10 tabu. Bahkan jika itu tidak baik, seberapa burukkah teknik itu? Selain itu, Yan Lei bisa mengatakan bahwa Chu Feng tidak mau mengambil keuntungan darinya. Dengan demikian, ia memutuskan untuk dengan tenang menerima keterampilan bela diri ER10 tabu dari Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.